untuk misi-misi kedua paslon gubernur Pak Ansar dan Pak Rudi, alhamdulillah bagus semuanya, Pak. Pasti bagus. Pasti bagus. Ya. Ya, bagus semua, Pak. Ya. Kami apresiasi juga dari ini. Cuman kami juga menitip pesan gitu kan, Pak. Jadi gubernur yang terpilih karena Batam, khususnya Batam ya, Kepri ini kan banyak kendala, Pak. Terutama di kalangan usahawan ya, Pak. Ya. Nah, untuk digital Creative Hub, alhamdulillah juga kami mendukung, Pak. Siapapun gubernur, kami HIPMI itu mendukung, Pak. Yang penting regulasinya ya kan sesuai dengan kami. Yang pertama kita terlalu banyak, Pak, tumpang tindih regulasi ini. Ya. Terus kemudian kita Batam, terutama Batam ya, itu industri manufacturing banyak, terutama elektronik, keperkapalan. Cuman di Kepri sayang, Pak, kita 80% itu ke laut. Cuman tidak ada industri kelautan di sini. Industri maritim itu nggak ada, Pak. Itu yang jadi miris kita, Pak. Jadi mohon maaf nih, teman-teman adik-adik kita yang di mahasiswa, tidak ada jurusan maritim, Pak. Nah, ini yang apa itu, Pak? Yang perlu nih mungkin dari timnya Pak Rudi atau Pak Ansar. Iya, unsur maritim ada, tapi programnya nggak ada, Pak Dokter. Ya. Jadi hasil ikan, saya pernah kemarin studi gitu kan, itu triliunan di Kepri. Iya, betul. Ya, triliunan. Tapi tidak ada industri maritim yang kita bangun nih. Terus mohon maaf nih, teman-teman kita yang di hinterland, teman-teman kita itu banyak migrasi. Yang harusnya itu kita bisa, ini kami titipkan nih, berdua nih siapa yang nanti terpilih atau apa itu, ya di hinterland mohon dibuat gitu kan, Pak. Oh, nggak usah lah di darat. Mohon maaf nih, kita nggak tuh, bukan di porsi di laut. Karena di laut itu lebih besar, Pak. Hasil di laut itu lebih besar dari di darat. Mungkin di darat, kita di darat, ya UMK misalkan kerja di darat 4,5 juta lah, anggaplah 5 juta, 6 juta. Di laut mungkin 1 minggu bisa dapat 10 sampai 15 juta. Dan itu tidak tergarap. Ini tidak tergarap. Batam luar biasa. Kepri itu luas wilayahnya hampir 80% kita laut. Tapi ya itu, industri-industri kelautan, kita tidak punya misalnya kapten-kapten laut yang di wilayah Kepri. Kemudian dari sektor industri juga kita masih belum punya, gitu kan, kapal-kapal yang di pulau, kita ke pulau dari Batam, hubnya di Batam, ngambil barang di Batam atau di Tanjung Pinang, bawa ke Natuna, bawa ke apa itu, kita belum ada, Pak, yang apa itu. Nah ini anak-anak muda kita itu harusnya, mohon maaf nih, kami misalkan HIPMI dikasih ruang, dikasih apa itu, ini loh, dari misalkan nih, dari dinas-dinas terkait, ini Kepri itu punya gambaran, ya kan? Kita punya master plan industri maritim, kita punya master plan industri ini. Nah, ini yang mungkin ya, Pak, mungkin dari teman-teman HIPMI ini ataupun pengusaha, kita mana yang kita dukung ya, mana yang banyak cuan nih, mana yang bisa menghasilkan kita mau nambah lapangan kerja bagi teman-teman kita nih, ya kan? Karena gerbong kita di belakang, Pak. Ya. Gerbong kita ini di belakang kita ada nunggu. Si bos nih agak susah nih sama apa itu, ya. Jadi gerbong inilah yang apa itu, Pak. Jadi teman-teman kita yang pelaku usaha ini kan kita maunya investasi itu aman gitu kan, Pak. Tidak ada susah kanan kiri. Sebenarnya pelaku teman-teman ya mohon maaf di HIPMI juga siapa yang berani memberikan kepastian hukum tentang investasi, itulah kita dorong. Selama ini seperti apa? Selama ini alhamdulillah, Pak. Ada yang mendorong, ada yang juga terdorong. itu yang kita rasakan. Tapi alhamdulillah beberapa terutama kebijakan sih, Pak. Kita itu sebenarnya kalau di Batam ya, karena kami di Batam juga, usaha di Batam juga, regulasi kita itu selalu berbenturan, Pak. Kita ada PP 41 misalkan gitu. PP 41 kepalanya payung hukumnya satu tapi aturannya beda-beda, Pak. BP Bintan, BP Karimun, BP Batam, BP Tanjung Pinang, setiap kepala mengeluarkan perka masing-masing. Nah, ini yang perlu tugas dari, mohon maaf nih, Bapak-bapak gubernur nanti yang terpilih. Itu sih yang ininya, Pak. Ya baik. Dan visi maritim rasanya sama-sama ada. Ada visi maritim. Nah, nanti kita akan bedah nih. Ya. Visi maritimnya seperti apa? Nambah lagi ya? Ya. Berapa banyak orang yang pemerintah akan menciptakan kapten kapal nih? Ini titipan.
saya tuh punya ide gini Pak, apakah nanti ini ide ya, ide dari saya gitu kan. Misalkan satu gubernur nih dalam satu periode tuh menyekolahkan nih anak-anak pulau ya kan untuk menjadi kapten di Semarang ataupun di Jogja, di Semarang atau di Sulawesi Semarang, ya. Nah, Semarang kan diakui internasional. Ya. Setelah pulang diambil tuh, kalian udah saya sekolahkan, dapat sekarang ini Kepri 80% laut. Nah, silakanlah ini di laut. Jadi kalian nggak perlu ke darat, nggak perlu apa itu, tapi laut inilah yang kalian harus kerjain. Jadi penekanannya menciptakan produk-produk ataupun basis yang bisa merekrut tenaga kerja tapi dari sektor kelautan. Kelautan, iya. Karena luar biasa, Pak. Triliunan loh hasil laut kita atau di Kepri, Pak. Ya.